Mari saudara kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian dan pelayanan kita untuk kebaktian pagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu menyerahkan pelayanan kami bersama dalam ibadah pagi 17 Mei 2020. Kami sungguh merindukan Tuhan dipermuliakan, dan setiap pelayanan kami menyukakan hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dan layakkan setiap orang yang mengikuti ibadah supaya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang mengikuti kebaktian pagi tanggal 17 Mei 2020. Kiranya Tuhan kita permuliakan dan memperoleh berkat kita dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum bisa menghadiri setiap kegiatan gereja di gedung gereja ini karena masih adanya wabah penyakit yang belum selesai dan peraturan sosial berskala besar dari pemerintah, sehingga kita hanya bisa mengikuti setiap kegiatan gereja melalui alat-alat elektronika yang ada pada kita. Tetapi kegiatan gereja berlangsung seperti biasa. Hari Rabu jam doa jam 18.30 disiarkan dan kita bisa ikuti bersama-sama melalui YouTube. Kemudian persekutuan kaum muda remaja Baptis Getsemani PKMRB juga diadakan setiap hari Sabtu jam 18.30. Kaum muda melakukannya melalui Zoom. Jadi silakan kaum muda ikut dalam persekutuan tersebut dan linknya dibagikan di grup PKMB. Lalu hari Minggu, sekolah minggu jam 7.45 seperti biasa juga dilakukan dari kelas praasuhan sampai dengan kelas dewasa pria dan wanita senior. Ada yang melalui Zoom, ada juga yang disiarkan melalui YouTube untuk diikuti bersama-sama belajar Alkitab di sekolah minggu, dan linknya akan dibagikan di grup gereja kita setiap hari Minggu. Demikian juga untuk kebaktian fajar setiap minggu pertama bulan juga dilakukan jam 6.30 pagi, akan disiarkan melalui YouTube untuk kita ikuti bersama-sama. Kemudian kebaktian pagi dan sore setiap minggunya juga kita bisa ikuti jam 9 pagi serta jam 6 sore. Link tersebut akan diberikan di grup gereja. Kita ikuti setiap kegiatan gereja kita dengan penuh kesungguhan hati, dan kita memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Ibu Ayu Priscilla Sari Bira tanggal 18 Mei, Saudari Vanessa Maria Yunike tanggal 19 Mei, Ibu Meni Cahya Wayudi tanggal 20 Mei, dan Bapak Andika Prabowo tanggal 22 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada satu berita yang perlu kita perhatikan dan dengarkan bersama-sama dan memberikan penghiburan bagi keluarga, karena ada berita duka cita. Sekaligus juga kita meyakini hal ini menjadi sukacita bagi Bapak Surya Purnama yang sudah dipanggil Tuhan pada hari Minggu yang lalu tanggal 10 Mei 2020. Kiranya keluarga, istri, dan anak-anak dihiburkan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Demikian juga untuk seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Penghiburan dari Tuhan menyertai kita semua, dan keyakinan bahwa Pak Surya sudah bersama dengan Tuhan yang mengasihinya. Kiranya semua ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan penghiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Baik, mari kita akan beribadah kepada Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Hidupku Tuhan Kini Milikmu. Hidup dalam kasih-Mu.
mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup kita. Hanya pertolongan yang datang daripada Tuhan saja yang menolong kita. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak, mengumpulkan hati kami bersama-sama. Meskipun fisik kami tidak bisa bertemu, tapi kami menyatukan hati kami untuk menghadap kehadiran-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, pada ibadah pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap ibadah kami. Kiranya Engkau hadir bersama kami ya Bapak dan mengawasi setiap jalannya ibadah kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunlah setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menghadap kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.
kita akan menaikkan pujian tema kita, hidup kita yang benar. Kita akan menjadi pribadi yang sangat benar di hadapan Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan. Dari Mazmur 34 ayat 4 adalah ayat tema kita. Dan kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah biar badai menyerang, biar badai menyerang, biar kita akan mendengarkan persembahan pujian. So
Setiap saat, baik dalam keadaan penat, dalam keadaan sukacita, Tuhan selalu setia dalam memelihara kita. Kepada siapakah kita berharap selain kepada Allah? Kepada Allah saja aku berharap, baik di darat maupun di laut yang dalam. Bapa surgawi memelihara. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Kita akan membacanya silih berganti. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak.
Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kadesh dan Bered bersama. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita yakin saat Tuhan berfirman, kita menang saat Tuhan berfirman. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku
Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, damai sejahtera Kristus menaungi hati dan pikiran kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita perlu mempelajari Alkitab supaya kita mendidik diri kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab, kita merenungkan Alkitab, kita menghafal Alkitab itu, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka saya dan saudara akan hidup dalam pimpinan Tuhan, dan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam Alkitab juga kita diajarkan untuk mengetahui bahwa Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara. Tuhan melihat kita dalam segala keadaan kita, dan seluruhnya kita ada dalam penglihatan Tuhan. Jadi saudara jangan takut dalam menjalani hidup ini, karena ada Tuhan yang senantiasa melihat kita. Kita tidak mungkin tersembunyi dari Tuhan, atau kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kita nggak bisa ngumpet di hadapan Tuhan. Pernah main petak umpet? Saya waktu kecil main petak umpet, dan puji Tuhan sekarang ini udah gak main lagi. Jadi kalau saya dapat giliran jaga, itu biasanya main petak umpet itu akan cari tembok, lalu menutup mata kita dan mulai menghitung. Biasanya 1 sampai 10. Jadi saya selalu jujur benar kalau main petak umpet itu, kalau jaga tutup mata, hitung 1 sampai 10 secara perlahan. Tapi kalau ada teman yang jaga, dia suka curang ya, dia hitungnya cepat. Tua gapat manung jupan lalu. Kalau saya nggak bisa begitu ya. Dan biasanya ketika saya jaga, saya hitung sampai 10 pelan-pelan. Setelah selesai 10, saya cari teman-teman yang ngumpet itu, saya bingung ya. Karena mereka ngumpet semua, sudah hilang, nggak kelihatan lagi. Nah, mereka bersembunyi dan saya bingung carinya. Apakah kita bisa berpikir kita ngumpet dari hadapan Tuhan, dan kemudian Tuhan bingung mencari saya dan saudara? Kita nggak bisa ngumpet dari hadapan Tuhan, karena semua terlihat di hadapannya. Tuhan bahkan telah melihat setiap hari-hari kita yang belum kita lalui. Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan melihat keseluruhan hari-hari manusia dari segala zaman, dan Tuhan sudah melihat akan hal itu. Jadi jangan pernah takut menjalani hidup kita sehari-hari, karena kita punya Tuhan yang senantiasa melihat saya, melihat saudara-saudara sekalian. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 mencatat perjalanan hidup Hagar dan membuktikan bahwa Tuhan sayang kepada Hagar, dan Tuhan melihat Hagar hidupnya, hari-hari ke depannya. Tuhan melihat Hagar, dan kita bisa memperhatikan hal ini supaya kita juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan melihat aku. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hari-hari di depanku. Tuhan tahu semuanya. Dan saya ingin kita belajar firman Tuhan supaya penuh keyakinan bahwa Tuhan telah melihat aku, seperti yang dikatakan oleh Hagar. El Roi, Tuhan telah melihat aku. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat saya dan saudara memiliki keyakinan yang kuat dalam menjalani hidup ini, bahwa ada Tuhan yang melihat kita. Mari kita mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 7. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan telah melihat aku sekalipun aku sendirian tanpa orang lain. Kejadian 16 ayat 1 sampai 7. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu.
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Pertama firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara, Tuhan melihat aku sekalipun aku sendirian tanpa orang lain. Jadi kitab Kejadian mencatat mengenai Hagar, seorang perempuan yang Tuhan sayang. Alkitab menuliskan bahwa Hagar adalah seorang hamba perempuan orang Mesir, hamba Sarai, istri Abraham. Kejadian 16 ayat 1. Sarai memberikan Hagar kepada Abram, supaya oleh Hagarlah Sarai bisa memperoleh seorang anak. Karena mereka sudah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, dan Sarai tidak mempunyai anak dari Abram. Saudara bisa melihat Kejadian 16 ayat 2 sampai 3. Jadi Sarai memberikan Hagar kepada Abram, supaya Abram menghampiri Hagar hingga Hagar bisa mempunyai anak, dan anak itu untuk Sarai. Begitulah menurut rencana dan tindakan Sarai serta Abram ini, mereka lakukan adalah kehendak mereka sendiri dan bukan atas perintah Tuhan kepada mereka. Padahal Tuhan sudah menjanjikan kepada Abram bahwa Tuhan akan membuat Abram memiliki banyak keturunan. Saat itu Abram menikah dengan Sarai, dan keturunan itu pasti berasal dari Sarai. Tetapi Abram dan Sarai tidak mau menuruti perintah Tuhan. Mereka mengambil keputusan atas kehendak sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka bisa punya anak dari Hagar, dan Sarai tidak ingat akan perintah Tuhan. Demikian juga dengan Abram. Mereka mengambil keputusan atas keputusan mereka berdua tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Apakah yang terjadi ketika Abram menuruti perintah Sarai mengambil Hagar untuk menjadi istrinya dan melahirkan anak bagi dia? Abram dan Sarai akhirnya harus menanggung akibat dari tindakan mereka berdua itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, dan mulailah firman Tuhan berkata bahwa Hagar, hamba perempuan itu, memandang rendah akan nyonyanya Sarai, karena Sarai tidak bisa mengandung, dan hamba itu memandang rendah nyonyanya. Saudara lihat, Hagar memandang rendah dari kata kaulal dalam bahasa Ibrani, itu artinya perasaan jijik, perasaan ada dalam hati mengutuk nyonyanya, atau dia tidak menaruh hormat lagi kepada nyonyanya yang tidak bisa melahirkan itu. Hagar merasa benci kepada nyonyanya, dan dia melakukan tindakan yang membuat malu nyonyanya. Itu kaulal, memandang rendah nyonyanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Sarai merasa dihina atau dipandang rendah oleh Hagar sehingga ia menderita. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kejadian 16 ayat 5. Jadi Hagar yang telah bertindak tidak terpuji itu kemudian mengalami tindakan yang tidak terpuji juga dari Sarai, karena penindasan yang kemudian Sarai lakukan kepada Hagar. Saudara melihat Kejadian 16 ayat 6.
Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kejadian 16 ayat 6. Hagar mendapat balasan dari Sarai dengan kata ditindas, atau dalam bahasa Ibrani-nya anah. Anah itu berarti di bawah tangan kuasa Sarai. Hagar mendapatkan perlakuan direndahkan juga, diperlakukan dengan kasar karena haknya sebagai nyonya, hingga Hagar lari meninggalkan Sarai. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa tindakan yang kita lakukan tanpa berdoa terlebih dahulu, tanpa penyerahan dulu kepada Tuhan, itu akan membuat masalah. Dan hal itu dialami oleh Sarai dan Abram, dan juga akhirnya Hagar ikut mengalami penderitaan itu. Hagar lari meninggalkan Sarai. Firman Tuhan mengatakan bahwa Hagar saat itu tengah mengandung, dan ia tidak dapat melihat hidupnya kemudian hari. Hagar sendirian tanpa orang lain. Sesungguhnya ketika saya membaca firman Tuhan ini, ada perasaan kasihan di dalam diri saya kepada Hagar. Saya yakin Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak juga ketika membaca firman Tuhan ini akan merasakan kasihan kepada Hagar. Perempuan yang mengandung itu biasanya mukanya bercahaya karena senang ada anak dalam kandungannya. Tuhan memberikan dia berkat ketika dia boleh mengandung, dan biasanya muka wanita perempuan yang mengandung itu bercahaya biasanya. Dan perempuan yang mengandung itu akan merasa sangat bahagia karena dia mendapat perhatian dari suaminya. Kalau dia minta minuman, segera suaminya berikan minuman yang dia ingini. Ketika perempuan yang mengandung itu minta lomi itu, suaminya langsung berikan lomi karena istrinya sedang mengandung. Kadang-kadang istrinya minta pizza, segera diberikan pizza karena dia sedang mengandung. Dan perempuan yang sedang mengandung itu memang senang kalau diperhatikan, dan permintaannya itu berusaha untuk dipenuhi dan menyenangkan bagi perempuan yang sedang mengandung. Tapi Hagar tidak mengalami hal itu. Seperti lazimnya perempuan yang mengandung, istri yang mengandung, Hagar tidak mengalami hal itu. Bahkan dia merasakan sakit hati karena ditindas oleh nyonyanya. Dan Hagar saat itu sendirian. Dia lari dan dia ada di padang gurun. Siapa yang tidak menaruh kasihan kepada perempuan yang sedang mengandung dan ada di padang gurun? Tetapi kita memuji Tuhan karena kita melihat Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyayangi Hagar. Dan kemudian Hagar menampakkan kehidupannya, kejujurannya juga kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada dia dan Tuhan menampakkan diri dalam rupa malaikat Tuhan, saudara melihat bahwa Hagar menyaksikan penampakan malaikat Tuhan. Dan hal ini sesungguhnya pertama kali Alkitab mencatat tentang penampakan malaikat. Siapa yang melihat? Hagar, seorang budak perempuan dari Sarai, seorang budak Mesir yang dimiliki Sarai, adalah orang yang pertama kali dicatat oleh Alkitab melihat penampakan malaikat. Itu bukti bahwa Tuhan sayang kepada Hagar. Kejadian 16 ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dia dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Rupanya Hagar hendak menuju kembali ke Mesir, tempat dia dilahirkan atau tempat negerinya, karena dia sedang berjalan ke Syur yang terletak di jalan ke arah Mesir. Jadi dia ingin kembali ke negerinya. Memang Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sangat menyenangkan ketika kita ada di luar negeri, ya lalu kita mengalami penderitaan, kita akan segera terkenang dengan negeri kita dan rasanya ingin kembali ke negeri kita. Saat saya berada di luar negeri dan bisa berkumpul dengan orang-orang Indonesia,
yang sudah lama meninggalkan Indonesia. Lalu kami berkesempatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, dan menyanyikan dengan penuh kerinduan akan tanah air. Saya melihat beberapa orang matanya berkaca-kaca. Lalu ada juga beberapa orang yang rupanya air matanya menetes di kedua pipinya. Jadi ada rasa rindu akan negeri kelahiran, karena ada kenangan di dalamnya. Hagar juga demikian. Ketika dia menghadapi derita, dia ingin kembali ke Mesir, tempat asalnya. Dan Hagar patut kita hargai, karena Tuhan sayang kepadanya. Dan dialah manusia yang pertama melihat penampakan malaikat. Bahkan secara istimewa Alkitab mencatat bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, Theophania, penampakan Allah, appearance of God, a manifestation of God to the world, atau Tuhan menampakkan wujudnya bagi manusia atau kepada dunia. Jadi ada penampakan Tuhan. Malaikat itu adalah penampakan Tuhan. Tuhan telah melihat Hagar, sekalipun ia sendirian tanpa orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa kita juga bisa mengalami hal yang seperti Hagar alami. Bisa jadi saat kita susah dan kita merasa bahwa kita menjalani hidup ini sendirian, tidak ada orang lain yang peduli kepada kita. Bahkan orang lain berusaha menjatuhkan kita, membuat kita menjadi berat, dan kita menjalani hidup ini seolah-olah sendiri. Tetapi apakah benar demikian adanya? Saya ketika membaca firman Tuhan ini, perasaan sendirian itu ketika kita menghadapi suatu masalah atau pergumulan tidak tepat. Saya dan saudara perlu merendahkan diri, lalu kita menengadahkan wajah kita kepada Tuhan, dan kita segera melihat bahwa Tuhan telah melihat kita. Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara bahwa kita tidak pernah sendirian ketika kita sedang menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Ada Tuhan yang telah melihat kita. Sekalipun orang lain tidak peduli, sekalipun orang lain tidak mau menolong, sekalipun orang lain memberatkan kita, ada Tuhan yang peduli kepada saya dan saudara. Pujilah Tuhan, karena Dia selalu melihat kita dan kita tidak pernah sendirian. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, Tuhan melihat kita dan ingin kita menuruti perintahnya. Saudara lihat Kejadian pasal 16 ayat 8 sampai 12. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dan lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menantang semua saudaranya. Firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, Tuhan melihat kita dan Ia ingin kita menuruti perintahnya. Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan itu berfirman kepada Hagar. Tuhan bertanya kepada Hagar bukan karena Tuhan tidak tahu. Sesungguhnya pertanyaan Tuhan itu ingin membawa Hagar melihat dan mengetahui bahwa inilah perintahku. Perhatikanlah apa yang aku katakan kepadamu. Dalam bentuk pertanyaan memang Tuhan mengatakan hal itu. Kalau sudah melihat dalam kitab Kejadian 16 ayat 8, Tuhan mengingatkan Hagar bahwa dia adalah hamba Sarai. Tuhan mengatakan apa? Hagar, hamba Sarai. Jadi Tuhan tahu siapa dia. Tuhan tahu juga kedudukannya. Jadi Tuhan ingin menegur Hagar, mengingatkan Hagar supaya dia merendahkan diri, karena dia adalah seorang hamba. Ini juga teguran bagi saya dan saudara, supaya ketika kita menjalani hidup ini, seringkali kita merasa diri kita hebat sendiri, ya. Tapi Tuhan menegur kita, rendahkanlah dirimu. Engkau ini bukan siapa-siapa. Anggaplah dirimu itu tidak hebat. Rendahkanlah dirimu. Hagar, hamba Sarai. Jadi diingatkan oleh Tuhan.
Lalu Tuhan berkata, dari manakah datangmu? Ini sesungguhnya bukan pertanyaan yang tidak ada artinya. Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada Hagar, engkau itu berasal dari kemah Abram, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang membuat engkau melihat ada Tuhan. Dari manakah asalmu, Hagar? Engkau harus ingat kembali, dia sudah memperoleh kehormatan tinggal di tengah-tengah orang yang beriman, tinggal di dalam kemah Abram. Diingatkan kembali oleh Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengatakan rasa sayangnya kepada Hagar. Dan kemanakah pergimu? Saudara perhatikan ayat yang ke-8 dari kitab Kejadian pasal 16 ya. Dan kemanakah pergimu? Apakah Tuhan gak tahu Hagar mau pergi kemana? Tuhan tahu. Apakah Tuhan gak tahu Hagar ada di mana? Tuhan tahu. Hagar saat itu ada di padang gurun, suatu tempat yang menurut Ulangan pasal 8 ayat 5, padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Tuhan ingatkan kepada Hagar, engkau tidak bisa bertahan seorang diri di sana kalau engkau tetap ada di padang gurun. Ini padang gurun yang ganas sekali. Ada banyak binatang, ada ular-ular, ada kalajengking, tanahnya gersang, dan kau perempuan sedang mengandung sendirian. Dia ada di tempat yang berbahaya. Tuhan mengingatkan Hagar. Sama sepertinya orang tua mengingatkan dengan pertanyaan ketika ada anaknya main api ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua yang berupa perintah, nasihat, tapi dalam bentuk pertanyaan kepada anaknya yang masih kecil ketika mereka bermain dengan api. Orang tua itu bertanya ya, kamu tahu itu apa? Anaknya pasti bisa dengan cepat menjawab, ini api. Tapi ini ingin diingatkan, kamu sedang bermain dengan api. Kamu pernah merasakan api? Itu gampang jawabannya. Si anak pasti bisa menjawab, panas, ya, menyakitkan. Tapi justru ingin diingatkan, ya, ditegur dengan pertanyaan itu. Engkau sedang bermain dengan api, engkau tahu itu bagaimana rasanya kalau kena api. Kemudian si orang tua akan bertanya lagi, kamu tahu gak api bisa berbahaya? Pasti si anak itu sudah tahu ya. Dia sudah bisa berpikir bahwa api ini bisa membakar. Apa saja bisa dibakar. Jadi hati-hati dengan pertanyaan orang tua itu. Anak itu diingatkan, kamu bermain api bisa mendatangkan bahaya buatmu dan bisa menjadi kebakaran. Sama seperti Tuhan bertanya kepada Hagar, Hagar hamba Sarai, dari manakah asalmu, mau kemanakah tujuanmu? Ya. Engkau diingatkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kau menuruti perintahnya. Sama seperti Tuhan sering juga mengingatkan saya dan saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita sering kali mendapatkan peringatan Tuhan tentang hidup kita, tentang kekhawatiran kita, tentang ketakutan kita, ketidakyakinan kita sering ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jadi baik sekali kalau saya dan saudara mengetahui hal itu. Dan hal membanggakan dari Hagar adalah kejujurannya menjawab pertanyaan Tuhan yang berfirman kepadanya. Apa kata Hagar kepada Tuhan? Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Kejadian 16 ayat 8 akhir. Hagar mengakui kesalahannya akhirnya. Dia seorang hamba yang sedang lari meninggalkan nyonyanya. Tapi bisa juga perkataan Hagar ini ketika saya membaca, dia menjadikan Sarai sebagai alasannya kenapa dia lari. Jadi perkataan Hagar ini merupakan suatu ingatan bagi saya dan saudara, supaya tidak kasar kepada siapa saja. Karena ketika mereka lari dan mereka menempuh jalan yang salah, kita bisa jadi sasaran untuk kesalahan itu. Orang itu akan berkata, dia yang menyebabkan aku lari. Atau kalau kita orang tua kasar kepada anak dan berlaku yang tidak patut kepada anak kita, kemudian anak kita lari dan dia menempuh jalan yang salah, anak itu ketika ditanya kenapa kamu melakukan hal yang salah, anak itu akan berkata, papaku membuat aku lari, mamaku membuat aku lari, dan aku ada di jalan yang salah. Sama seperti Hagar. Jadi hati-hati, janganlah kita bertindak kasar kepada siapapun juga, supaya orang itu tidak membuat salah itu ditimpakan kepada kita. Tuhan penuh belas kasihan kepada Hagar, dan dia ingin supaya Hagar kembali kepada nyonyanya dan berlaku seperti layaknya hamba kepada nyonyanya. Tuhan berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ada isi perintah dari Tuhan supaya Hagar memperbaiki kesalahannya. Engkau harus kembali kepada nyonyamu dan berlakulah baik kepada nyonyamu. Biarkanlah dirimu ada di bawah tangan kekuasaan nyonyamu, karena engkau memang seorang hamba. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Hagar.
Tuhan sayang kepada Hagar. Tuhan kemudian menyatakan janji pemeliharaannya bagi Hagar, karena dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kejadian 16 ayat 10 sampai 12. Anak itu diberi nama oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan mengatakan kepada Hagar, hendaklah anak itu diberi nama Ismail. Arti dari kata Ismail, El itu Tuhan. Jadi Ismail itu Tuhan mendengar, atau kiranya El, Tuhan mendengar. Tetapi memang Ismail biar bagaimanapun juga bukanlah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Anak perjanjian itu ialah Ishak yang dilahirkan oleh Sarah. Kalau saudara melihat Kejadian 17 ayat 18 sampai 21, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, dan Abraham berkata kepada dia, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, memang Tuhan berjanji akan membuat banyak keturunan Hagar melalui Ismail. Bahkan diulangi Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan kembali berfirman kepada Abraham bahwa Ismail akan memperanakan 12 raja dan keturunan yang sangat banyak waktu itu. Dan janji Tuhan berhenti kepada Ismail di situ. Tapi janji Tuhan kepada Ishak terus berlanjut sampai kepada kelahiran Yesus Kristus yang merupakan keturunan dari Abraham, Ishak, dan Kristus dilahirkan sebagai manusia dari suku Israel itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ismail dikasihi tetap oleh Tuhan dan dia diberikan gelar keledai liar. Dalam bahasa Ibrani itu Pere Adam. Sesungguhnya ini bukan bermaksud merendahkan dia. Seringkali kita orang-orang Indonesia khususnya membuat image yang negatif tentang Ismail. Ya, karena dia keledai liar, dia suka berantem, dia nggak suka dengan kedamaian. Sesungguhnya gelar keledai liar itu bermakna manusia yang bebas mengembara dan berburu di padang pasir. Dalam budaya Yahudi justru Ismail itu gelar itu dipandang sebagai pujian bagi sebuah sifat yang tangguh. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita mengerti ya bahwa gelar itu, keledai liar itu bukan sesuatu yang merendahkan sesungguhnya, tetapi merupakan suatu pujian bagi sebuah sifat yang tangguh. Ismail di kemudian hari memang tinggal di padang gurun Paran. Kalau saudara melihat itu di dalam Kejadian 21 ayat 21 bahwa padang gurun Paran itu nanti kemudian Hagar sama Ismail diusir kembali oleh Abraham dan Sarah ya, karena ketika sedang main-main Ismail itu memandang rendah lagi anak Sarah yaitu Ishak ya. Jadi Abraham dan Sarah mengusir Ismail dan Hagar keluar dari tempat mereka. Lalu Ismail itu tinggal di padang gurun Paran. Itu area padang gurun yang terletak di bagian timur laut Jazirah Sinai, Mesir. Dan kemudian Ismail menikah dengan perempuan Mesir. Kejadian 21 ayat 21. Dan Tuhan memang menepati janjinya kepada Ismail dengan memberikan anak-anak yang menjadi 12 raja. Dan mereka kemudian menetap di daerah Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur ya, Babel. Jadi mereka tinggal di situ ya, tidak ke tempat yang lain. Tetapi keturunan Ismail itu ada tinggal di antara daerah Mesir dan ke Babel, Persia. Nah, firman Tuhan kepada Hagar ini memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Tuhan yang sudah melihat kita pasti memberikan perintahnya supaya kita turuti. Ya, Tuhan ingin perintahnya kita ikuti. Tuhan tidak ingin kita berbuat dosa dan mengalami maut karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan melihat kita dan Tuhan ingin kita menuruti perintahnya. Perintah Tuhan terdapat di dalam firman-Nya supaya saya dan saudara menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam Kristus itulah kita disertai
oleh Bapa yang Maha Kasih. Di dalam Roh Kudus-Nya, Dia ada di dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan melihat kita dan ingin kita menuruti perintah-Nya. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga, pujilah Tuhan karena Dia telah melihat aku. Saudara lihat Kejadian 16 ayat 13 sampai 16. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? El Roy, Dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, tempat di mana Hagar berada di mata air itu, sumur itu disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pujilah Tuhan karena Tuhan telah melihat aku. Tuhan sayang Hagar. Kita patut memuji Tuhan saat mempelajari peristiwa ini. Hagar yang sedang mengandung, Hagar tidak tahu arah mana hidupnya. Hagar tidak dapat melihat kelanjutan hidupnya. Dia tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan melihat Hagar. Tuhan melihat apa yang akan terjadi pada Hagar. Tuhan sudah melihat hari-hari di depan Hagar. Bahkan Tuhan tahu keturunan Hagar selanjutnya. Tuhan sudah melihatnya ketika Hagar tidak mampu melihat apapun juga. Jadi Tuhan sudah melihat Hagar. Hagar itu sebabnya dia menamai Tuhan yang sudah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkaulah El Roy, Dia yang telah melihat aku. Jadi Hagar mengimani bahwa Tuhan sudah melihat diri dan hidupnya. Saya dan saudara perlu memiliki keyakinan seperti Hagar yang sedang mengandung di saat padang gurun itu. Ketika kita gak bisa melihat hidup kita, ketika kita gak bisa melihat hari-hari depan kita, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita selanjutnya, ketahuilah bahwa Tuhan sudah melihatnya. Tuhan melihat hari esok kita, Tuhan melihat hari esok keturunan kita, Tuhan melihat apa yang akan terjadi atas kita, dan seluruh umat manusia Tuhan lihat. Jadi Dialah El Roy, Tuhan yang sudah melihat aku. Pujilah Tuhan. Jadi jangan takut akan hal itu. Dan firman Tuhan mengatakan kemudian tempat di mana Hagar itu berada, Hagar memberi nama tempat itu Sumur Lahai Roy, sumur Dia yang hidup dan melihat aku. Nama itu dipertahankan sekian lama sesudah peristiwa Hagar di padang gurun itu sebagai in perpetuam rei memoriam, sebagai kenangan abadi untuk peristiwa ini. Dan Tuhan kemudian menepati janjinya bagi Hagar yang melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pasti Hagar memberitahu kepada Abraham bahwa anak itu harus diberi nama Ismail, yang artinya Tuhan mendengarkan. Ismail, Tuhan sedang mendengarkan. Ismail, Tuhan mendengarkan. Alkitab memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Tuhan telah melihat aku, El Roy. Tuhan melihat seluruh hidup saya dan saudara, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mendapat penyertaan Tuhan yang melihat kehidupan kita, bahwa kita memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Tuhan yang sudah tahu kehidupan esok hari kita, Tuhan yang sudah tahu kehidupan selanjutnya setiap orang yang ada bersama dengan kita, anak-anak kita dan segala keturunan kita, Tuhan sudah lihat. Maksud firman Tuhan hari ini, janganlah kita takut menghadapi hari ini dan takut menghadapi hari esok, jangan, karena kita punya Tuhan yang melihat aku, El Roy, Tuhan melihat aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa sekalipun tidak ada orang lain yang memperhatikan kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan melihat aku. Ketika kami menghadapi masalah, pergumulan berat, kami tahu bahwa ada Tuhan yang melihat aku, dan ada firman, ada perintah yang harus dituruti, seperti Engkau sudah melakukannya kepada Hagar. Dan kami memuji-Mu karena kami memiliki Tuhan yang sudah melihat kami, Tuhan yang tahu kehidupan kami di masa depan, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada kami dan anak-anak kami dan keluarga kami. Kami punya Tuhan yang sudah tahu, Tuhan yang sudah melihat segala sesuatu.
ketika kami tidak bisa melihat apapun juga, Engkau yang melihat kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan dan menguatkan kami untuk hidup terus di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan yang sudah melihat aku. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan telah melihat aku ketika kita sendirian dan tidak ada orang lain, dan Tuhan sudah melihat aku untuk membimbing kita kembali mengikuti segala kehendak-Nya, dan Tuhan sudah melihat aku, kita perlu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dari kisah Hagar ini, supaya Tuhan dipermuliakan dan kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah melihat kita itu. Kita akan menyanyikan pujian Kasih Allah Amat Besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Mengagumnya kawannya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan tinta selaut, langit dijadikan kertas, Ia panas sebagai pena, dan tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan Allah dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetap teguh, kekal selama-lamanya.
persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Ulangan 12 ayat 10 sampai 11. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sekarang kami mau mengembalikan berkat yang telah kami berikan kepadamu, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Bapa. Kiranya persembahan ini layak di hadapan-Mu ya Bapa, dan bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan tidak terhitung dilimpahkan bagi kita. Terlebih lagi berkat keselamatan yang telah diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah kita terima. Salah satu bentuk ungkapan syukur kita adalah dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan dan persepuluhan ini akan dipergunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga 22 pos PI, cabang, TPW, BPW, dan gereja saudara angkat yang ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan DKI. Apa yang Bapak Ibu Saudara berikan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita berdoa penggembalaan dan doa berkat. Setelah itu kita menyanyikan pujian terakhir dalam kebaktian pagi kita. Terima kasih Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang melihat kami dan menjalani hidup ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu ketika kami terus diberkati secara rohani dan bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih untuk berkat jasmani, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang Tuhan berikan kerukunan dan kesatuan di dalamnya. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, keluarga besar rohani kami. Kami mohon kekuatan dan penghiburan dari Bapak diberikan bagi Ibu Ayu, Kris, Vini, dan Vide. Karena minggu lalu Tuhan sudah memanggil Pak Surya untuk kembali kepadamu. Kami mohon kiranya kekuatan dari Tuhan dan segala sesuatu yang memberikan penghiburan diberikan bagi keluarga besar dan juga keluarga rohani di tempat ini. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu untuk menyerahkan Ibu Sarni Simamora yang sedang mengandung, baik dalam kandungan juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kesehatan Engkau berikan bagi mereka ya Bapa, dan ketika lahir nanti Tuhan memberikan keselamatan bagi ibu dan anak. Bapa, kami menyerahkan anggota gereja yang sakit ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Saudara Wanda, Bapak berikan pemulihan bagi dia hingga dia boleh melakukan aktivitasnya lagi seperti biasa. Bapak Hugong Mutagalung juga setiap hari semakin membaik, dan kami bersyukur karena karunia Tuhan dan pemulihan dari Bapak diberikan bagi Bapak Hugong. Bapak, kami teringat untuk Bapak Alfred juga. Tuhanlah yang akan memberikan dia kesehatan, dan kami berdoa supaya kesembuhan dari Tuhan dialami oleh Pak Alfred. Kami serahkan anggota gereja yang sakit ini dalam pemeliharaan-Mu, ya Bapa yang baik. Bapak, kami juga berdoa bersyukur karena satu orang calon anggota gereja sudah menyelesaikan kelas orang Kristen baru, dan nanti ketika saat memungkinkan akan dibaptiskan. Dan juga kami bersyukur karena sepanjang minggu yang lalu melalui pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dan doa bersama, ada satu calon anggota gereja yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan siap mengikuti kelas orang Kristen baru untuk dibaptiskan kemudian hari. Terima kasih Tuhan karena ada pertobatan di tengah-tengah masa sulit ini, dan tetap firman Tuhan disampaikan dan jiwa diselamatkan. Kami terus berdoa supaya Gereja Baptis Getsemani Jakarta mengalami pertumbuhan jiwa,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Bapak, berikanlah yang terbaik bagi mereka, dan sungguh pekerjaan ini juga membawa mereka bisa lebih dekat dengan Engkau ya Bapak. Kami percayakan setiap anggota gereja juga dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan diberikan bagi kami semua. Bapak yang baik, kami berdoa bagi bangsa ini. Berkatilah pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas mereka, berikan hikmat. Dan Bapak, kami berdoa supaya wabah penyakit ini boleh segera berakhir, dan Tuhan menolong kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Bapak menolong memberikan vaksin yang bisa memberikan kesembuhan bagi penyakit ini di seluruh dunia. Kami berdoa supaya Tuhan mendengarkan seru doa kami dan menyingkirkan wabah penyakit ini. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka hari demi hari, bertumbuh di dalam Kristus dewasa secara rohani. Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat-berkat jasmani, melalui pekerjaan, usaha, pelayanan, dan berkat Tuhan disiapkan untuk mereka semua. Dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami senantiasa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam pelayanan dan ibadah pagi kita. Bapak, kami bersyukur dan kiranya Tuhan berkenan atas pelayanan dan ibadah pagi yang sudah kami lakukan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.